Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum sahabat cerdas. Bertemu kembali di channel pembelajaran Evemen. Kali ini kita akan membahas peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. The Enola Gay arrives at 8:11 a.m. on time, on target. It will take the bomb 43 seconds to reach Hiroshima. The Enola Gay strains to escape the fury she has unleashed. At 0-15 seconds, a warning tone sounds in the plane. In 10 seconds, the world will shake. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sahabat cerdas, video yang kalian saksikan tadi memuat serangkaian peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian peristiwa penting yang terjadi, menyangkut perjalanan dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pertama, peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam keadaan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Kedua, perbedaan golongan tua dan golongan muda terkait proklamasi. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui berita siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation di London. Para pemuda menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56, mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda, karena belum berhasil membujuk Bung Karno pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Wikana dan Darwis menemui Bung Karno menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda menghendaki agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan tua menunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok terkait dengan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda
tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa, atau lebih tepatnya diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang dari pengaruh Jepang. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakini para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawa sebagai taruhannya. Sudanko Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta. Keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maida. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo yang berisi kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbangan pemikiran dari Bapak Muhammad Hatta, pengalihan pemindahan kekuasaan. Atas usulan dari Soekarni, yang menandatangani adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Soekarno-Hatta. Oleh Soekarno, naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. 3 perubahan naskah proklamasi sebelum diketik. Tempoh menjadi tempoh. Wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Di Jakarta 17.805 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Naskah tulisan tangan Soekarno. Naskah ketikan Sayuti Melik. Pelaksanaan proklamasi. Pembacaan dilakukan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta. Dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Sudanko Suhut, Sudanko Latif Hendraningrat, dan Tri Murti. Kelima, makna teks proklamasi. 1. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri. 2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Keenam, penyebar luasan berita proklamasi. Yang pertama, kantor berita Yoshima Antara.
pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, wartawan kantor berita Yoshima atau Domei, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi dan diberikan kepada F. Uus, seorang markonis atau petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Yang kedua, melalui radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanri Kyoku, sekarang Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. M. Yusuf, Rono Dipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Yang ketiga, melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Surat Kabar Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain Adam Malik, Seyuti Melik, Sultan Syahrir, BM Dia, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandar Dinata, GSSJ Ratulangi, Iwa Kusuma Sumantri, Sukoharjo Wiryo Pranoto, Sumanang SH, Manai Sopian, dan Ali Hasim. Keempat, melalui pamflet, poster, dan spanduk. Kelima, melalui coretan pada tembok dan gerbong kereta api. Yang terakhir, penyebar luasan berita proklamasi melalui lisan dari mulut ke mulut. Demikian materi kita kali ini, dan sampai bertemu kembali di materi berikutnya.